Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau masih membahas tentang tawassul, bolehnya bertawassul. Dan beliau masih masih menukil perkataan imam-imam mereka. Di antaranya di sini adalah perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yaqulu bi jawazit tawassul. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab itu mengatakan boleh bertawassul. Ini imam kalian. Kalian mengatakan bahwasanya kalian suka dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab sampai mereka ini dinisbatkan pada Muhammad ibn Abdul Wahhab dan dikatakan Wahabi. Nisbah ila Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lihat, ini imam kalian mengatakan boleh bertawassul. Su'ila Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab an qawlihim fil istisqa'i la ba'sa bit tawassul bis salihin wa qawli Ahmad yatawassalu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam khassatan ma qawlihim innahu la yustaghatsu bi makhluq. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ditanya tentang ucapan mereka dalam istisqa, tidak mengapa bertawassul dengan orang-orang soleh. Ini perkataan yang pertama. Wa qauli Ahmad yatawassalu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam khassatan. Yatawassalu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam khassatan. Dan juga ucapan Imam Ahmad bahwasanya bertawassul itu khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ma'a qaulihim innahu la yustaghatsu bi makhluqin. Dan juga perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya tidak boleh meminta pertolongan kepada makhluk. Jadi seakan-akan bertentangan. Di sisi lain mengatakan tidak apa-apa bertawassul dengan orang-orang soleh. Tapi bertentangan dengan perkataan Imam Ahmad yang mengatakan tawassul itu hanya diperbolehkan dengan Nabi SAW. Dan juga ada yang mengatakan la yustaghatsu bi makhluk. Ya, la yustaghatsu bi makhluk. Tidak boleh meminta pertolongan kepada makhluk. Nah, jadi pertanyaan seperti ini diajukan pada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lalu apa jawaban dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab? Faqal fal farqu zahirun jiddan wa laysa al kalamu mimma nahnu fihi. Beliau menjawab, perbedaan yang sangat jelas itu ada dalam masalah tersebut, dan pembicaraan ini bukan pada pembahasan kita. Fa kaunu ba'din yurakhisu bit tawassul bis salihin wa ba'duhum yakhussuhu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang memperbolehkan tawassul dengan orang-orang soleh, dan ada yang menghususkannya hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Wa aktsarul ulama yanha an dzalika wa yakrahuhu. Dan mayoritas ulama melarang dan mengatakan itu makruh. Fahadhil mas'alatu min masailil fiqhi
Maka masalah ini yang terjadi perbedaan di dalamnya ini termasuk masalah fikih. Karena masalah fikih itu mabninya itu dibangun di atas dzanniyat, dugaan-dugaan kuat. Yang mana konsekuensi dari masalah-masalah fikih itu adalah adanya ikhtilaf, adanya perbedaan. Jadi tidak bisa diingkari kalau memang permasalahan tersebut adalah permasalahan ijtihadiyah, permasalahan yang ada khilaf. Wa in kana as-shawabu 'indana qaulal jumhuri min annahu makruhun. Walaupun menurut kami pendapat yang benar adalah pendapat jumhur bahwa itu hukumnya makruh tawassul. Fala nunkiru ala man fa'alahu. Maka kami tidak mengingkari orang yang melakukannya. Ya. Karena hanya melakukan perkara makruh. Seperti halnya kita tidak ingkar terhadap orang yang makan berdiri, minum berdiri, kencing berdiri. Karena itu merupakan pekerjaan yang makruh. Fala nunkiru ala man fa'alahu. Maka kita tidak bisa mengingkari orang-orang yang melakukannya. Wala inkara fi masailil ijtihad. Dan tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Karena setiap orang itu boleh berpendapat kalau memang orang tersebut mampu untuk memberikan pendapat, yaitu mujtahidin. Walakin inkaruna ala man da'a li makhluqin a'zama mimma yad'u Allah Ta'ala. Tapi yang kami ingkari adalah orang yang berdoa kepada makhluk lebih daripada ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqsidul qabra yatadarra'u 'inda darihi Syekh Abdul Qadir aw ghairihi yatlubu fihi tafrijal kurbati wa ighathatal lahafati wa i'ta'ar raghabati. Dia mendatangi kuburan, merendahkan diri di depan kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau selainnya misalkan. Yatlubu fihi tafrijal kurbat, di depan kuburan dia minta padanya untuk menghilangkan kesulitan. Wa ighathatar lahafat, dia minta ke kuburan untuk menolong dia yang ada di dalam keadaan yang sedih. Wa ita'ir raghabat, minta untuk dipenuhi hajat-hajatnya. Fa aina hadza mimman yad'u Allah mukhlishan lahu ad-din la yad'u ma'allahi ahada. Maka di manakah kedudukan orang seperti itu dibandingkan dengan orang yang berdoa kepada Allah dengan memurnikan haqqahu dinahu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yad'ullaha ahadan, yang tidak berdoa kepada selain Allah. Walakin yaqulu fi du'aihi, akan tetapi dia berkata dalam doanya, as'aluka binabiyyika aw bil mursalin aw bi'ibadika as-salihin. Aku memohon kepadamu dengan tawassul dengan Nabi SAW, para utusan yang lain atau hamba-hambamu yang soleh. Maka tidak sama dengan orang-orang tersebut. Orang yang dalam doanya mengatakan as'aluka bin nabi, as'aluka bil mursalin, as'aluka bi ibadika sholihin. Orang-orang seperti ini tidak sama dengan orang-orang yang datang ke kuburan lalu minta pada kuburan tersebut. Nah, tidak sama. Au yaqsida qabra ma'rufin aw ghairahu yad'u indahu lakin la yad'u illa Allah mukhlishan lahu ad-din fa aina hadza mimma nahnu fihi. Atau ia mendatangi kuburan Ma'ruf Al-Karhi atau yang lainnya dan dia berdoa di sana
Namun ia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah semata dengan memurnikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aina hadza mimma nahnu fihi? Maka di manakah kedudukan orang ini dari apa yang sedang kita bahas ini? Jadi tidak sama antara orang yang datang ke kuburan, minta ke kuburan, tidak sama dengan orang yang bertawassul. Jadi beda, ya. Ala kulli hal, beliau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini tidak ingkar pada orang-orang yang bertawassul. Nah, ini kata beliau, faida hadza manfi, tidak sama orang yang minta kuburan dengan orang yang minta ke Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, ya tidak sama. Wa hadza yadullu ala jawazit tawassul indahu. Maka ini semua menunjukkan bahwa tawassul menurut beliau adalah boleh. Wa yatuma yara annahu makruhun fi ra'yihi 'indal jumhuri. Hanya saja beliau melihat bahwa itu merupakan perkara yang makruh menurut pendapat jumhurul ulama. Dan kalian tahu bahwasanya perkara yang makruh itu tidak haram, wal makruhu laisa biharamin. Sedangkan perkara makruh itu bukan yang haram. Fadlan an ayyakuna bid'atan aw syirkan. Apalagi ya dianggap bid'ah atau syirik. Jadi kata beliau, ya, kata beliau bahwasanya tawassul itu makruh. Berarti kalau makruh artinya tidak haram, ya boleh dilakukan kan gitu, bukan haram, apalagi sampai dikatakan bid'ah ataupun syirik. Nah, ini tidak sesuai dengan metode ilmiah. Kan di sini ada pernyataan lain dari beliau, qala asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab yatabarra'u mimman yukaffirul mutawassilin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berlepas diri dari orang yang mengkafirkan pelaku tawassul. Nah, karena ada nih orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang bertawassul itu hukumnya kafir. Nah, jadi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab terbebas dari itu semua. Buktinya, waqad jaa'a 'ani Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab fi risalatihi al-muwajjahati li ahli al-Qasim al-istinkar syadida 'ala man nasaba ilaihi takfir al-mutawassil bis-salihin. Dan telah datang dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari suratnya, dalam suratnya kepada penduduk Qasim, fi risalatihi al-muwajjahah li ahli Qasim, di mana dalam suratnya beliau menyatakan al-istinkar syadid, kecaman keras, ala man nasaba ilaihi takfir al-mutawassil bis salihin, terhadap orang-orang yang menisbatkan kepadanya pengkafiran terhadap orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan kafir orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh. Nah, ini tidak benar, kata beliau. Wa qala inna Sulaiman ibn Suhaim iftara alayya umuran lam aqulha. Nah, beliau berkata, sungguhnya Sulaiman bin Suhaim telah memfitnahku dalam banyak hal yang tidak pernah aku ucapkan. Walam ya'ti aktsaruha ala bali. Bahkan sebagian besar dari itu pun tak pernah terlintas dalam benakku. Faminha anni ukaffiru man tawassala bis salihin. Di antaranya fitnah bahwasanya saya, katanya, mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh. Wa inni ukaffirul Busiri. Nah, saya juga difitnah mengkafirkan Imam Busiri, karena Imam Busiri mengatakan ya akramal khalqi wa anni ahriqu dalailal khairat. Saya juga difitnah boleh membakar dalailul khairat.
wa jawabi an hadhihi al-masail, tanggapan saya atas semua fitnah dan dugaan ini semuanya, an aqula subhanaka hadza buhtanun azim. Jawabanku atas semua masalah ini adalah subhanak, ini adalah kebohongan besar. Jadi beliau ini difitnah. Wa jaa aidan ta'yidu qawlihi hadza fi risalatin ukhra lahu ba'athaha ila ahli al-majma'ah yaqulu fiha idza tabayyana hadza. Dan telah datang pula penguatan ucapannya dalam surah lain, dalam surat lain yang ia kirim kepada penduduk Al-Majma'ah. Yaqulu fiha, di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam risalah itu, dalam surat itu dia berkata, idza tabayyana hadza, jika hal ini sudah jelas, fal masailul lati syanna'a biha, maka perkara-perkara yang dijadikan bahan tuduhan kepadaku diantaranya adalah minha ma huwa minal buhtani zahir, ada tuduhan yang jelas-jelas dusta, wa huwa qauluhu anni ukaffiru man tawassala bis salihin, tuduhan bahwa aku mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang soleh. Juga tuduhan wa anni ukaffirul busiri, saya mengkafirkan al-Busiri, ila akhir maqal, hingga akhir perkataannya. Thumma qal wa jawabi fiha an aqula subhanaka hadza buhtanun azim. Lalu beliau berkata, jawabanku terhadap semua tuduhan itu adalah subhanak, maha suci engkau ya Allah. Hadza buhtanun azim, ini adalah kebohongan besar. Jadi ini saya dituduh, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ala kulli hal, kesimpulannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini memperbolehkan tawassul.